Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Waalaikumsalam. Mas, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nik sehat. Alhamdulillah sehat, tapi ini lagi rada batuk-batuk sedikit ya Allah. Semoga nanti nggak mengganggu saat Bonik jelasin ke kalian ya. Ya Ya, Bu. Bu. Sebelum kita mulai belajar, tadi udah pada berdoa belum? Tadi Belum. sudah Bu. Udah Bu. Sudah. Tadi Ya. pelajarannya Pak Febri sama Pak Kris sudah berdoa Bu. Oh, berarti di pelajarannya Bonik kita bismillah aja ya biar semakin lancar. Amin. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu Unik absen dulu ya, siapa tahu ada yang lagi ngilang kemana ini. Iya tadi tadi Ferian dijemput sama ayahnya Bu. Lah kenapa? Kok dijemput? Katanya itu Dia saudaranya menikah. iya. Loh, dia jadi penghulu apa gimana kok ikut pulang? Itu kakaknya yang menikah katanya Bu. Nathan. Oh, ikut makan. Astagfirullah. Besok lagi sekolah dulu, baru kalau sudah selesai baru ke tempat acara gitu ya. Oke, tak absen dulu dari Siti Arafah ada? Ada Bu, hadir. Oke, pre-memory. Nah, kan udah lengkap semuanya nih, kecuali tadi yang pulang. Silahkan dicek lingkungan belajar kalian, mejanya, kemudian kursinya, ada sampah apa enggak. Kita kan SMK, udah kerjasama dengan industri, silahkan dibiasakan buat membudayakan 5R, rapi, resik, rawat, rajin, ringkas. Coba dibersihin dulu. Kalau masih ada sampah bisa diambil terus dibuang ke depan. Lacinya Febri, Bu, ada plastik cilok. Ya itu lacinya jorok Bu. Itu Febri. Bu, Dudi Bu, di kantongnya Bu. Dudi nanti kan jam istirahat ada disimpan Itu dulu. botol minumnya saya diambil sama Dudi Bu. Banyak sampah di kolong meja saya, Bu. Mejanya saya keluarkan aja, Bu. Lah, kenapa kamu nggak ikut keluar juga? Iya, ada ganjanya, Bu. Aduh, ya yang sampah aja yang dikeluarin. Bu. Dalam. Kris makan Bu. Ya, Kris Ya. kalau makan itu jangan sendirian, temennya dikasih. Itu keadilan sosial buat kelas loh. Di Ya, awal Bu. kontrak sekolahnya udah ada, Kris. Nah, Kris nggak boleh makan. Makanannya Ya, buat soalnya nanti. kemarin habis diet, Bu. Ini lapar, Bu. Oke. Nah, di sini Bu Nik akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Hindu-Buddha. Sekarang kita materi baru ya, tentang Islam. Bu Nik mau share screen dulu ya. Bu, ke Islam kenapa nggak Kristen Bu? Ya kan kalau kemarin kan di periodisasi udah jelas deh. Udah jelas Islam Bu. dulu. Islam dulu, baru nanti Eropa, baru Kristen. Iya. Oh, nggak bisa loncat-loncat ya Bu ya? Ya, Saya jangan kok pengen belajar loncat-loncat. itu. Kamu gimana Nanti sih kayak kakak Nurul? loh, kalau suka loncat-loncat. Tuh, Novia suka loncat-loncat. Ya, kembali lagi ke materi nih. Di sini Bu Nik akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kenapa sih kok kita harus belajar tentang Islam? Kenapa kita harus belajar tentang Islam? Kenapa Bu? Karena kebanyakan dari kita di Indonesia mayoritasnya itu agamanya Islam Bu. Iya, betul. Tapi kan kita nggak boleh membeda-bedakan, Bu. Iya, nggak membeda-bedakan. Maksudnya di sini kenapa kita Kita belajar membeda. tentang Islam biar kita tahu sebenarnya Islam itu dari mana sih, sejarahnya Oh, gimana iya. sih. Jadi kita nggak kita tahu sekarang, tapi kita juga harus tahu asalnya dulu begitu. Nah, Siap, ini Ibu. tujuannya biar kalian bisa mengidentifikasi teori-teori masuknya Islam di Indonesia, bisa menganalisis jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kalau teori-teori berarti kayak yang dulu kayak di Hindu-Buddha juga ada teori-teori ya, Bu? Iya, betul. Arum ingat sekali, ingatannya luar biasa. Nah, sebelum kita mau mulai ke materi, Bu Nik pengen tanya nih sama kalian. Kalian sedang merasakan apa saat ini?
Bahagia? Lapar. Senang, Bu. Iya, lapar, kenyang. Oke, ditahan dulu yang lapar. Terus Bu Nik Senang, mau senang. tanya sama Ferian. Ferian, hal yang membuat kamu senang apa? Sama hal yang tidak membuat kamu senang apa? Ferian? Mau- Iya, hal yang membuat senang itu kalau dikasih uang jajan, Bu. Oke. Terus Tetap kos ganti. tuh, Bu. Nurul, coba harapannya Nurul apa? Punya harapan nggak? Apa udah nggak punya harapan? Nggak ada ulangan, Bu. Oh, harapannya nggak ada Jam ulangan. kosong. Oh iya, bisa. Nah, terus ini kan kalian di bawahnya ada, di bawah Zoom kan itu ada emoticon nih. Silahkan kalian deskripsikan menurut kalian perasaan kalian sekarang itu seperti apa. Bisa diklik deskripsinya buat semuanya aja. Bisa nggak? Sudah, Ibu. Sudah. Wah, Arum senang sekali. Yang lain belum? Oh, yang lain ngantuk ini mesti. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Udah, Alhamdulillah Bu. ada yang bahagia, ada yang sedih ya. Nah, Ya, Bu. Uang saku saya ketinggalan. ya besok nanti minta sama Febri. Nah, apa yang kalian lihat tentang gambar ini? Itu Mekah, Ibu, sama Masjid Itu Istiqlal. Ka'bah, Ka'bah. Oh iya, Ka'bah maksudnya. Maksudnya kan ada di Ka'bah. Mekah. Ka'bah ada di Mekah. Berarti karena Masjidil memang Haram. iya, karena memang pusat Islam itu Masjid berasal Istiqlal. dari Mekah sekarang. Nah, ini Wali Songo, Ibu. Wali Songo. Ada yang hafal nggak? 9 Ya. wali siapa saja? Bonang, Kalijaga, Kalijaga, Muria, Muria, Sunan Sampai Ampel, Jati, Kudus, Kiri. Bonang. Oh, gunung lagi. Meja. Oke. Tuh. Sunan Derajat, Sunan Giri. Kira-kira Sunan mereka Ampel. ada kaitannya dengan Islam nggak? Ada, Ibu. Ada, Bu. Kan Mereka Ustadz beragama kayak Islam, kan? Oh iya, betul. Penyebar orang yang agama Islam nyebarin Mereka kan itu. agama. pakai itu, Bu, pakai jubah itu, Bu. Oh, pakai jubah. Jadi kalau pakai jubah itu memberikan identitas bahwa itu mereka itu apa ya? Islam ya. Tapi itu Juga Kalijogo, sih. Sunan Iya, Kalijogo tapi kok ada. beda? Sunan Kalijaga yang pakai ini, pakai Iya. Iya. belangkon. Bangkot. Iya. Iya, karena dia itu yang menyebarkan agama Islam melalui wayang. Jadi mengakulturasikan antara budaya Jawa dengan budaya Islam gitu. Jawa banget gitu berarti ya. Oke, betul. Oke, selanjutnya Unik pengen tanya, dari mana sih Islam itu berasal? Mungkin dari Arab. Arab? Dari Mekah, Bu. Tadi kan Bu Unik itu menampilkan foto Ka'bah. Ka'bah Mekah. Oke, ada lagi? Mungkin dari Persia, Bu. Pernah dengar kayaknya. Persia. Terus ada lagi? Dari Nah. itu, Bu, Gujarat kalau nggak salah, Bu. Iya, itu Gujarat. sering mendengar Arab, Gujarat. Persia, Gujarat ya. Nah, di sini ada beberapa teori yang menyebutkan teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori dari Arab. Menurut teori Arab ini didukung oleh pendapatnya si Buya Hamka dan Jesse Van Leur menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Jadi karena memang kan Indonesia merupakan jalur yang strategis ya. Jadi para pedagang Arab sambil berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam. Nah, kalau menurut teori Arab ini, pengaruh Islam ini masuk sekitar abad ke-7. Dengan buktinya yaitu adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros. Ada yang dari Sumatera ini ya? Baros Ada daerah. itu Febri, orang tuanya dari Sumatera. Bu Rigo. Iya. Parigo, Bangka Belitung, tapi jauh ya kalau ke Baros. Itu Kemudian terus pendukung teori yang kedua itu ada, coba ini makam siapa? Makamnya siapa? tidak tahu Ibu. Siapa yuk? Ada yang tahu? Binti Maimun, Bu. Iya, betul, Bril. Pernah ke sana belum? Belum, Bu. Saya tahu? itu Kemarin lihat lihat di YouTube, Bu. mana? Oh, lihat di YouTube. Iya, betul. Itu adalah makam
Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik, Jawa Timur ya. Leran ya, Bu. Gresik, Bu. Ya. Oke. Nah, di makamnya itu tuh sudah tertulis angka tahun 1082 di daerah Gresik. 1082 itu abad ke-11 berarti ya, Bu. Iya. Ini kan berarti sebelum abad ke-13 ya, Bu. Terus kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teorinya Gujarat. Teori Gujarat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau tadi yang Islam dari Arab itu menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7, sedangkan kalau teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Nah, ini dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Buktinya yaitu adanya makamnya Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh itu dari kerajaan mana? Samudra Pasai. Oke, kerajaan Samudra Pasai. Kemudian bukti yang kedua yaitu adanya tulisannya Marco Polo yang merupakan pedagang dari Venesia. Nah, ini teori yang kedua. Terus kita masuk ke teori yang ketiga. Ada teori Persia. Nah, ini itu dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat yang menyebutkan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Buktinya yaitu adanya upacara tabot. Ada yang tahu upacara tabot itu apa? Kayak peringatan itu, Bu. Acara memperingati meninggalnya itu. Imam Husain, Bu. Iya. Cucu Imam Nabi Husain Muhammad bin Ali. Betul, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di daerah Tabot ini ada di daerah mana ya? Sumatera Barat kayaknya ya, Bu. Di Bengkulu. Bengkulu bukan? Iya, dari Bengkulu. Ada yang dari Bengkulu ini ya? Ada. Bu. Ada. Febri, Bu. Oh, Febri pernah Febri yang nonton nakal. upacara tabut nggak? Mas Febri? Masih di kamar mandi ya? Upacaranya kayak apa upacaranya, Bu? Nah itu. Upacaranya itu seperti kayak apa ya, perayaan lah, ini dari gambarnya sangat ramai sekali. Febri hilang ini. Mungkin pawai ya, Bu ya. Iya, Seperti kayak pawai arak-arakan, kayak kalau di kita mungkin sekatenan gitu, ramai sekali. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teori masuknya Islam. Ada yang masih ingat ada berapa teori? 3. Ada 3 teori. Teori apa saja? Teori Arab, teori Persia, dan Gujarat. Nah, setelah ini kita masuk ke pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Putri dan Novia, kelompok 2 ada Ferian, Budi, Darwati, kelompok 3 Arum, Rizky, Novia, kelompok Bu, nama saya jadi 2. Saya harus berpecah kemana ini? Oh iya, saya. Loh, yang belum ada namanya siapa dong? Belum Ayo, ada siapa? namanya. Saya Brili udah, Ceris Bu, udah. Ferian, Uni belum, Uni. Oh, unik. Riz, Febri. Ya udah, berarti yang kelompok Febri belum masuk, Bu. Febri belum masuk. Oh iya, berarti Febri nanti ganti Novia ya, yang di kelompok 3. Febri sekelompok sama Arum. Arum mau ya sekelompok sama Febri ya? Bu, dia itu tuh kayak gitu, Bu. Udah, Bu, nggak adil, Bu. Masa kelompok saya jumlahnya 2 orang, yang lain 3 orang. Ya udah buat kamu aja Febrinya. Kan kelompok 1 itu 2 saja. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya. Kita ngapain, Bu? Ini, Bu Nik akan bagi kelompok 1, yaitu kita akan membahas tentang jalur penyebaran Islam. Kalau tadi itu kita membahas tentang teori asal-usul Islam, sekarang kita membahas tentang jalur penyebaran Islam. Jadi setelah Islam masuk Indonesia, terus kok bisa sih Islam berkembang begitu pesat di Indonesia? Ternyata ada beberapa jalur penyebarannya. Yang pertama itu ada perdagangan yang dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua ada perkawinan yang dibahas oleh kelompok 2. Yang ketiga ada tasawuf dibahas oleh kelompok 3. Dan yang keempat ada pendidikan pondok pesantren
dibahas oleh kelompok 4 dan yang kelima ada kesenian. Gitu ya. 5 Bu. kelompok dalam. Boleh buka HP tidak, Bu? Boleh, tapi nanti kalau sudah waktunya diskusi, karena nanti kita gamesnya juga pakai HP kok. Sekarang gitu. jangan dulu ya. Simpan Terus dulu. carinya pakai apa, Bu? Maksudnya itunya, materinya. Materinya nanti Bu Niksa melalui bahan aja. Nanti tak share di grup kelas ya. Oh, Via iya, WA. Ibu. Oke. Ya. Nah, LKPD-nya Bu Unik sudah share melalui WA ya. Oke. Nah, di Arafa, situ- di-share, Fah. Ya, Bu, siap. Oke, Arum. Udah aku share. Terus, Oke, udah masuk ini. nah silahkan didiskusikan, Prevemori. Terus sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, setelah selesai diskusi, ada salah satu yang mau presentasi? Arum, Takut, Bu. Bu. Arum biasanya Ya. itu mau maju terus. Enggak, ini tadi yang menguasai materi malah Rizky, Bu. Oke. Kita bahas secara random aja ya. Dari kelompok 1 yang tadi ada kelompoknya kelompok perdagangan. Jadi jalur penyebaran Islam itu menurut kelompok 1 itu melalui perdagangan. Itu gimana tuh? Itu Bu. Jadi kalau itu berdagang itu kan kita ketemu orang yang beda-beda setiap harinya ya Bu ya. Jadi selain kita berdagang secara tidak langsung kan kita ngobrol sama pembelinya. Jadi ketika melakukan perdagangan itu secara nggak langsung kita apa ya Bu ya Berinteraksi. membicarakan hal-hal lain, berinteraksi gitu loh Bu, termasuk nanti membicarakan terkait dengan agama. Di sini kan agama Islam. Mungkin ketika berdagang itu kan dia menggunakan aksesoris, misalnya bawa tasbih lah. Orang yang beli kan penasaran itu apa, tanya-tanya kayak gitu Bu. Iya betul. Mungkin orang Arab yang berdagang bawa tasbih, terus orang Sumatera di sana pada bingung itu apa sih gitu ya. Terus akhirnya terjadi komunikasi dan tertarik untuk masuk ke agama Islam. Kemudian jalur yang kedua yaitu melalui perkawinan. Mungkin nggak kalau penyebaran agama Islam itu melalui perkawinan? Mungkin Bu, Mungkin, Bu. sekali. Mungkin Bu. Jadi Karena kan nanti kan ikut ya istrinya misal itu jadi ikut beragama Islam kan kalau di Islam kalau mau nikah harus satu agama gitu ya. iya betul. Iya. Terus kemudian kalau Sama dulu kan itu Bu, orang kalau mau pergi kan pakai kapal nunggu angin apa Bu? Monsun Muson. Pergantian itu kan jadinya lama Bu. Lah kan namanya orang lama di Indonesia, siapa tahu nanti naksir-naksir dah Bu. Akhirnya tiba-tiba cinta menikah, datang Bu. gitu ya. Iya Bu, Cinta sambil lokasi. nunggu angin Bu. Oke, sambil nunggu arah angin dapat istri gitu ya. Iya Bu. Dan ternyata Iya. istrinya ini orang yang berpengaruh. Akhirnya kan menyebarkan ke para pengikutnya begitu kan. Nah, itu salah satu jalur penyebaran Islam melalui perkawinan. Kemudian kelompok yang tasawuf Rizky apa Kalau tadi? kalau tasawuf itu belajar ya Bu ya dengan yang ahli ya Bu. Dengan iya. ulama-ulama gitu. Ada Sufi. ulama datang Bu. Iya, Ulama betul. datangnya ini namanya sufi apa ya Bu ya? Iya betul, Tadi Sufi. iya, Sufi. Iya. Jadi nanti kalian bisa kayak mungkin awal itu mereka tertarik dari cara berpakaian para sufi ini. Kemudian setelah itu mereka tertarik dan bergabung mengikuti agama Islam. Terus kalau yang melalui pendidikan, Kalau pondok pesantren gitu ya. Itu pondok Bu, pesantren. Betul, itu melalui loh pondok Bu, apa pesantren. Bu namanya biasanya Bu, kalau habis maghrib itu loh Bu, di ngaji, musola-musola TPQ, itu Bu. Madrasah. Sekolah Langgar. Arab Bu. Nggih, dilanggar. Ya, dilanggar Bu. Nah, itu adalah penyebaran Islam yang paling gampang itu melalui masyarakat-masyarakat yang ada di paling bawah, yaitu melalui pesantren. Kemudian ada lagi yang melalui kesenian. Kalau Tadi kesenian yang Sunan tadi Kalijogo itu yang ya Sunan Kalijogo itu ya, wayang itu itu wayang. sama lagu-lagu Jawa.
Ya, suluk apa ya? Sunan Ya. Bonang. Iler-iler itu. Bu, Iler-iler, sluku-sluku Sluku batok. batok. Itu kan salah satu media untuk menyebarkan agama Islam. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita udah belajar 2 materi. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi. Silahkan kalian bisa scan barcode berikut. Oke, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan? Ya belum, Bu. Baru Sudah, Bu. dibuka. Baru buka. Sudah Bu. Buka, Bu. Langsung celing saya bisa mengerjakan Bu. Woi, Nurul dapat nilai Sudah, berapa, Nurul? Bu. Sudah, Bu. Sudah ada selesai. Nilainya 50. 50 lah. Masih 50. remedi, Bu. Saya Iya, tadi nggak apa-apa. cepet Bu bisa ngerjain tapi nilainya cuma 10 tok. Ya, itu berarti Jadi sambil besar merem atau itu kecil? mengerjakannya. Oke. Siap. Nah, bagaimana? Tadi kita sudah Gimana, Bu? melakukan kegiatan pembelajaran. Apakah kalian paham dengan materi yang Unik sampaikan? Paham, Bu, 60% insya Allah. 60%. Terus ada kesulitan nggak? Saya masih bingung, Bu. Nurul bingung sama yang mana? Yang bagian tadi, Bu, yang tasawuf, Bu, enggak paham. Oh, tasawuf. Tasawuf itu belajar dari ulama loh. Rul, kamu tuh gimana toh nggak dengerin no? Ya tadi kan Rizky udah presentasi, kamu berarti nggak dengerin. Iya, jadi ada ulama. Tadi aku itu lihat ada itu tukang pentol lewat. Jadi nggak denger. Ya, jadi kalau tasawuf itu belajar langsung dari para ulama. Begitu ya, Nurul ya? Para sufi yang kayak ulama, katanya para itu tuh sufi. yang meninggalkan keduniawian. Kalau gitu di ya. Indonesia siapa Bu sufinya, Bu? Banyak. Yang dari Sumatera itu ada. Hamzah Fansuri, Ya itu Hamzah Fansuri. Saya kok pernah dengar itu loh, Bu. Siapa sih, Bu? Araniri. Siti siapa sih, Bu? Jenar. Itu, Bu. Nah, itu juga ya, Bu. Apa enggak, Bu? Itu iya enggak ya? Siti Jenar Jawa. Wali yang Jawa. Jawa itu Siti Jenar itu. Itu Jawa. Kalau yang Nuruddin Araniri itu iya ya, Bu ya? Apa bukan? Iya. Iya. Oke. Mau tanya, Bu. Dalam? Ya, mau tanya. Oke. Tadi disebutkan teori masuknya Islam ada yang dari pendidikan ya, yang menjadi tugas kelompok berapa itu tadi, Bu? Jalur itu jalur penyebaran, bukan teori. Oh, jalur penyebaran. Oh, saya mau tanya, Bu. Tadi disebutkan melalui pendidikan salah satunya yaitu pesantren, gitu ya, Bu ya. Iya. Saya mau tanya, Iya, itu Putri. pesantren mulai ada di Indonesia sejak kapan dan siapa sih aktor atau tokoh yang pertama kali mendirikan lembaga pendidikan Islam informal tersebut, Bu? Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Putri. Mungkin di sini ada yang mau nyoba jawab dulu nggak? Kalau saya itu Bu pernah baca katanya itu kalau untuk kayak semacam sistem pesantrennya sendiri itu sebenarnya bukan sistem Islam ya. Jadi kayak itu pendidikan di era Hindu-Buddha. Tapi kalau untuk yang pesantren untuk yang versi Islamnya sendiri saya juga kurang tahu. Tapi kalau Itu, sistem Bu, pondok pondok pertama itu kayak Bu Yang- namanya itu Ibu Ampel Denta Iya. apa itu loh, Bu? Itu yang punyanya Sunan Ampel kan yang pertama apa ya? Yang disebut sebagai Ampel Denta itu. pendiri inisiasi. Gitu, Putri. Oke, terima kasih. Iya. Ini loh Bu, aku searching loh Bu, unik. Gimana? Pondok pesantren Berarti tertua di apa pegang Indonesia. HP, Bu? Kan nggak Tadi apa-apa. habis Dari awal udah pegang HP. Evaluasi. Habis Nurul evaluasi tuh. belum dibalikin lagi ya? Sudah. Ada pertanyaan Sudah, lagi Bu, enggak? Ya Bu, itu apa Sidogiri berarti ya? Apa Ampel Denta? Kalau di Google sih Sidogiri. Ya, saya juga googling barusan Bu. Di Jawa apa di mana itu, Bu? Sidogiri itu di mana, Bu? Sidogiri itu di Sidogiri.
Sidogiri itu Cirebon, ada di Cirebon. di Loh, nek saya kan buka kok beda. Sidogiri mana? Halo. Cirebon, Jawa Barat. itu ada di Cirebon, Ibu, Jawa Di Barat. Cirebon. Ya, oke. Kok ini Gimana? Bu Uni, kalau Iya. saya boleh googling ya nih ya. Ya juga kok cikal bakal lahirnya pondok pesantren yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Ampel. Mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Gimana Bu? Yang betul mana Bu? Bu Uni. Yang betul nanti Bu Unik cari info lagi ya. Oh ya. Ini sekolah saya di Ampel Bu. Ya. Terima kasih Bu Unik. Bu, mending itu buat PR aja Bu, biar Ya, nyari Bu. Bu. Iya, boleh. Buat PR, buat pertemuan minggu depan ya. Iya Bu, kan masih bingung. Untuk pertemuan minggu depan setelah jawaban tadi tercapai, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oh iya Bu, itu gambarnya bagus-bagus, itu kerajaan-kerajaannya Bu. Iya. Waktunya mungkin sudah cukup Mbak Uni, 35 menit. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak, Bu Putri duluan. Matur nuwun Budar. Sebelumnya saya sampaikan ini nanti Mbak Afah ya, setelah ini ya Bu, siap. Oke. Secara pengelolaan kelas oke. Hanya saya minta kepada murid-murid nanti itu dikondisikan pendahuluannya jangan terlalu melebar kemana-mana sehingga kita masuk ke materi hanya sedikit waktunya. Itu sih dari 3 pertemuan tadi terlalu panjang di pendahuluan. Ya. Karena muridnya Bu, muridnya aktif. Muridnya aktif ini Bu. Kalau biasanya nggak kayak gini Bu. Atau muridnya geser ya, sehingga yang izin ke kamar mandi hampir semua. Nanti di remaja murid. Saya kira nanti saya menanggapi, monggo. Ada yang menanggapi ini. Dikurangi. Itu juga Bu, masalah tadi itu kalau menurut saya ada Bapak Ibu guru sekalian ini jangan terlalu menghayati jadi anak muridnya lah. Waktunya tidak efektif kalau menurut saya. Kalau di absen ini mamanya lagi sini ke situ. Jadi kalau menurut saya sih pemanfaatan waktunya nanti kurang kita maksimal. terlalu mendalami peran. Ya, kalau jangan terlalu mendalami peran lagi. Itu ngendikan kalau bisa kan kita seperti anak-anak saja. Murid saya kayak gitu ya Pak. Oh iya toh. Oh iya. Ada benar seperti itu. Ini Bu Putri mungkin suatu saat kalau benar-benar ya tadi SMA ketemu murid yang seperti ini Bu. Ini juga mungkin nirukan muridnya ini Bu. Bu, saya balas dendam ini soalnya murid-murid saya itu tuh hyper. Iya, jujur memang saya ketika beberapa kali mendampingi mahasiswa PPL ada yang mudah dikondisikan dan ada yang memang kita memerlukan ekstra untuk memanage bagaimana kelas itu menjadi kondusif ketika kelas sejarah itu akan dimulai begitu. Apalagi kalau misalkan inputnya itu beragam, artinya beragam itu sekolahan itu memang sekolahan yang bukan pinggiran. Itu yang memang memerlukan guru yang pintar dalam berbagai aspek. Betul. Kalau guru SMA ketika dulu belum ada Bu? Sebelum ada HP. Bukan zonasi. Sebelum ada zonasi, gurunya itu nggak perlu belajar, mungkin muridnya sudah berjalan sendiri. Tapi ketika sudah berlaku zonasi, maka guru di SMA 3 pun juga harus memutar otak bagaimana menghadapi keberagaman murid dengan latar belakang sosial yang luar biasa dan itu dituntut peran guru untuk hadir di sana. Itu sih. Nah, di sini saya juga merasakan juga dan itu nanti tantangan buat Bapak dan Ibu bagaimana kelas itu bisa segera kondusif begitu sehingga tidak melebar kemana-mana di awal pertemuan. Itu sih saya. Iya, betul Bu. Kalau saya ini kaget nih Bu, soalnya biasanya saya ngajar di SMK, anak-anaknya itu cepat tidurnya kan, banyak kan cowok-cowok. Sekarang dapat siswa yang aktif sekali, luar biasa. Kenyataan Bu Putri, sebelum zonasi itu memang kan ada sekolah yang saya favorit, gitu. Ada kecemburuan dari guru yang pinggiran seperti tempat saya itu, kalau nyesewu
inputnya akan rendah, outputnya bisa tinggi. Itu kan kadang ya nyonsewu yang berhasil itu tidak hanya muridnya tapi juga gurunya. Gurunya Bagaimana kalau kita, inputnya itu iya, sudah tidak bagus, berarti gurunya yang harus harus ini. maksimal. Nggih. Iya. Kalau yang favorit sudah nyonsewu Ditinggalnya melaku dewe begitu kan Bu, dibiarkan makanya jalan ada sendiri mereka. ada Yonasi itu setelah pinggiran seperti tempat Mbak Afa, tempat SMA Tuntang itu ada enaknya Bu, kita ada nyonsewu dapat peserta didik yang memang inputnya bagus, jadi bisa untuk apa ya motivasi teman yang lain. Ada untungnya di sini. Nah itu kalau yang SMK mungkin apalagi yang cowok memang perlu ini Mbak, pengayaan ininya perlu, pengayaan materinya. Untuk hal-hal yang misalkan membaca epos sejarah, novel sejarah, itu perlu. Biar kita bisa menyampaikannya itu, mereka bisa kita bawa ke masa lalu. Mereka bisa kita bawa untuk traveling ke masa lalu. Itu penting banget. Iya Bu, ya, jadi caranya harus benar-benar yang cerita tapi nggak apa-apa dengan Bu, mereka iya, gitu Bu. Tapi ketika menceritakannya itu dengan intonasi yang bagus, seperti orang membawa orang imajinasi ya Bu ya. Iya. Ya, menghipnotis iya. Tekanan nadanya, intonasinya itu mana yang perlu ditekan, mana yang enggak, itu kan itu bagus banget juga gitu loh. Monggo Mbak Afa, kok Mbak Afa? Putar monggo, lupa saya. Sudah sama dengan nyonsewu Bu Putri. Tadi untuk pendahuluannya ya karena muridnya itu peserta didiknya kreatif semua, jadi habis di pendahuluan. Untuk Mbak Unik sudah bagus untuk penyampaiannya. Itu. Saya kira juga yang lain ada masukan mungkin untuk Mbak Unik. Udah nggak ada. Sampon bagus Bu. Ya, sampon. Kok enggak nangis Mbak Unik? Nanti enggak tahu. Nanti muridnya jangan terlalu aktif ya. Jangan ada yang beser semua loh. Ya aja ya. Tapi memang nyatanya ada yang enggak Bu, nyatanya juga ada yang seperti itu loh Bu Putri. Benar seperti itu sudah ada. Anak saya di sini PS1 2 3 4 ya. Nyonsewu anak-anaknya itu agak kurang mah. Ya seperti itu malah. Berarti kudu dawa ususe, kudu akeh akale bagaimana mereka betah di kelas dan bisa menikmati apa? Makanya mengajar orang bilang mengajar penak enggak penak Bu. Kalau penak ketemu dengan peserta didik yang sudah mapan itu enak lah. Ini menghadapi peserta didik yang nyonsewu tadi seperti ini tadi harus membutuhkan ini betul ini penataan betul emosi terus bagaimana tantangan challenge buat Mbak dan Mas menghadapi. Monggo Mbak Afa. Mbak Afa silakan. Bu, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana ini kabarnya kelas 10-4? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, silahkan minta tolong untuk Mas Rigo, mungkin bisa dibantu teman-temannya untuk dipimpin berdoa. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, teman-teman semua dan Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mas Rigo. Untuk selanjutnya Bu Afa presensi dulu yang hadir hari ini, nggih. Ada 13 siswa. Yang pertama Rizky Hikmawati, apakah ada? Hadir Bu.